Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa kabar siswa dan siswi sekalian? Semoga kita semua sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dengan baik dan lancar. Baiklah, pada kesempatan ini Bapak akan mempresentasikan materi tentang toharoh, di mana materi toharoh ini dibagi dalam beberapa video dan ini adalah video bagian pertama. Pada bab pertama ini, yaitu tentang toharoh, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah memahami hadas dan najis dan tata cara menyucikannya. Kemudian yang kedua, kalian dapat mendemonstrasikan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Baik, langsung saja kita pada pengertian toharoh. Secara bahasa, toharoh itu dari bahasa Arab at-toharatu, yang berarti bersih atau suci. Sedangkan secara istilah, toharoh adalah menyucikan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis. Adapun dalil dari toharoh ini, yang pertama adalah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "At-tahuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan." Bersuci adalah sebagian dari iman dan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Hadis riwayat Imam Muslim. Berikutnya adalah tentang alat atau benda yang dapat digunakan untuk bersuci. Yang pertama ada benda padat. Namun tidak semua benda padat itu bisa kita jadikan alat untuk bersuci. Syaratnya yang pertama, benda padat itu harus kesat. Kesat ini maksudnya kasar, tidak licin, dan kering, sehingga permukaannya itu bisa menangkap najis yang akan dibersihkan. Kemudian yang kedua, benda padat tersebut harus suci. Artinya bukan barang najis dan tidak boleh terkena najis lain. Kemudian ketika membersihkan najis menggunakan benda padat ini, maka dia harus sampai bersih, minimal 3 kali. Jadi kalau pakai batu, misalnya di sini contohnya yang pertama batu, minimal harus menggunakan 3 batu. Atau 1 batu tapi memiliki sisi yang lebih dari 3 sisi. Atau menggunakan kertas, contohnya bisa juga kayu dan lain sebagainya. Jadi harus kasar. Kalau licin seperti permukaan kaca yang licin tentu tidak bisa menangkap najis yang akan dibuang. Kemudian pastikan kalau akan bersuci menggunakan benda padat ini, kotorannya yang akan disucikan itu tidak melebar kemana-mana. Jadi hanya di tempat keluarnya saja. Jadi kalau misalnya BAB, kotorannya udah kemana-mana, tentu akan sulit menggunakan benda padat ini. Kemudian yang kedua, alat yang bisa digunakan untuk bersuci adalah benda cair. Benda cair ini maksudnya adalah air. Dan tidak semua air bisa digunakan untuk bersuci. Karena yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air yang suci dan menyucikan. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis air. Baik air yang bisa kita gunakan untuk bersuci maupun yang tidak. Jenis air yang pertama adalah
air yang suci dan menyucikan. Thahirun, mutahhirun, atau disebut dengan air mutlak. Air yang suci dan menyucikan ini, airnya suci, bisa diminum, bisa untuk masak dan lain sebagainya, dan bisa digunakan untuk bersuci, bisa untuk berwudu, bisa untuk membersihkan najis, mandi dan lain sebagainya. Yang termasuk dalam air yang suci dan menyucikan ini ada 7 jenis, antara lain ada air laut, air hujan, air sumur, air salju, air embun, air mata air, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, air yang suci tapi tidak menyucikan. Airnya suci, bisa diminum, bisa dikonsumsi, tapi tidak bisa untuk bersuci, tidak bisa untuk membersihkan najis, tidak bisa untuk berwudu dan mandi. Nah, air yang suci tapi tidak menyucikan atau thahirun ghairu mutahhirun ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah air yang sudah berubah zat dan warnanya karena bercampur dengan benda lain yang juga sama-sama suci. Jadi sifat asli airnya itu sudah berubah. Contohnya misalnya air kopi. Jadi aslinya adalah air hujan misalnya, yang kemudian direbus, kemudian dicampur kopi, dikasih gula, akhirnya berubah wujudnya menjadi air kopi. Maka ketika sudah menjadi air kopi, itu sudah thahirun ghairu mutahhirun. Airnya suci, bisa diminum, tapi tidak bisa digunakan untuk menyucikan, tidak bisa dipakai untuk berwudu dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, air buah-buahan, misalnya air tebu, air kelapa dan lain sebagainya. Air jenis ini bisa dikonsumsi karena sifatnya yang suci, tapi tidak bisa digunakan untuk menyucikan. Kemudian yang ketiga, air makruh. Air makruh ini sebaiknya dihindari, walaupun sah seandainya dipakai untuk bersuci. Jenis air makruh ini adalah air musyammas. Apa air musyammas itu? Yaitu air yang berada di dalam wadah yang terbuat dari besi, kemudian terjemur oleh sinar matahari. Maka air ini makruh untuk digunakan bersuci karena bisa menyebabkan penyakit pada kulit kita. Kemudian yang keempat, air bekas pakai atau air musta'mal. Maksudnya adalah air yang bekas digunakan untuk berwudu atau air bekas mandi. Maka air ini sifatnya tidak bisa digunakan untuk menyucikan karena sudah merupakan air bekas bersuci. Namun air musta'mal ini adalah air yang tidak sampai 2 kullah. Nah, untuk pembahasan air 2 kullah ini akan dibahas kemudian. Jadi air yang lebih dari 2 kullah, dia tetap bisa digunakan untuk bersuci walaupun sudah bekas dipakai. Misalnya air yang ada di sungai atau di kolam yang besar, walaupun kita berwudu di atasnya, kemudian mengambil air di situ lagi untuk berwudu lagi misalnya, maka tidak masalah. Jadi hanya air yang jumlahnya sedikit saja yang bisa musta'mal. Dan yang terakhir adalah air yang terkena najis atau air mutanajjis. Ini adalah jenis air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci dan juga tidak bisa untuk dikonsumsi karena airnya sudah terkontaminasi oleh najis. Walaupun awalnya air ini suci, tapi karena dia tidak sampai 2 kullah lalu terkena najis, walaupun airnya tidak berubah warna, bau dan rasanya, maka dia sudah menjadi air mutanajjis. Tapi kalau airnya itu lebih dari 2 kullah, kemudian terkena najis, dan najis itu tidak mengubah terhadap sifatnya, bau, warna, dan rasanya, maka air itu tetap bisa digunakan untuk bersuci. Jadi bukan air mutanajjis. Kecuali walaupun airnya banyak,
kemudian kemasukan najis, lalu najis itu sampai mengubah terhadap bau, warna, dan rasanya, maka air tersebut menjadi air mutanajis. Berikutnya, pembagian air berdasarkan volumenya atau jumlahnya. Di sini ada dua jenis. Yang pertama ada air sedikit, yaitu air yang jumlahnya tidak mencapai 2 kullah. Yang kedua ada air banyak, yaitu air yang volumenya mencapai 2 kullah atau lebih. Pertanyaannya, berapa 2 kullah tersebut? Ukuran 2 kullah menurut para ulama itu sama dengan 216 liter. Jika diukur dengan suatu wadah, kira-kira wadah tersebut memiliki panjang dan lebar serta tinggi 60 cm atau 60 cm persegi atau 1 zira. Jadi kalau ada wadah yang panjang, lebar, dan tingginya 60 cm, maka isi di dalamnya itu sama dengan 2 kullah. Nah, efek dari ukuran 2 kullah ini sebagaimana yang dijelaskan tadi. Jadi kalau air sedikit kemasukan najis, maka otomatis menjadi mutanajis. Sementara kalau air banyak kemasukan najis, jika tidak berubah warna, rasa, dan baunya, maka air itu tetap suci. Demikian materi tentang toharoh pada bagian pertama ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.